Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup Engkaulah nafasku, Engkaulah sumber
setia, besar bagiku. Engkau setia. Yesus, Yesus.
Aku hadir di tempat ini, anak. Aku hadir, anakku, di tempat ini. Urapanku turun untuk kamu semuanya. Yesus hadir. Yesus hadir. Yesus hadir. Yesus hadir. Sembah dia. Sembah. Sembah. Sembah dia. Sembah. 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 Hanya bagimu saja kemuliaan. Hanya bagimu pujian. Hanya bagimu saja kemuliaan.
Ini kehidupan kami Tuhan. Kami mau bawa sebagai penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebagai tanda terima kasih kami kepadamu Bapa. Untuk semua yang kau perbuat dalam kehidupan kami. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dunia tak bisa.
Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara yang mungkin menyaksikan ini pada pagi hari, mungkin atau siang atau sore hari ini sama-sama kita akan merendahkan hati kita. Kita mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan berdiskusi bersama, kita akan membahas firman Tuhan. Dan kita akan membahas satu kata yang tidak jauh dari kita. Ini adalah sebuah kata yang tidak susah sebenarnya, tapi juga tidak gampang untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kata ini adalah kata percaya. Nah, seringkali kalau kita dengar kata percaya, kita pasti akan berpikir bahwa percaya kepada sesuatu, mempercayai sesuatu adalah sebuah pilihan. Dan itu sangat betul, sangat benar. Kalau kita memutuskan untuk percaya akan sesuatu, percaya pada sesuatu, itu merupakan pilihan kita. Nah, tapi dalam hal ini kita juga harus tahu sesuatu yang baru. Bahwa percaya itu tidak berhenti sampai di sebuah pilihan. Kalau kita memutuskan, memilih untuk percaya, harus dibarengi dengan sebuah tindakan. Karena untuk apa kita memutuskan untuk percaya, kita memilih untuk percaya, dan berhenti sampai di situ saja. Terutama berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Seringkali kalau kita lagi ada di gereja, lalu pendetanya bertanya, siapa yang percaya kepada Tuhan? Pasti semuanya akan angkat tangan. Dan kita bukan berbohong, memang itu yang kita inginkan. Itu pilihan kita. Tetapi ada juga satu hal yang tidak kalah penting. Kalau boleh dikatakan, lebih penting mungkin daripada memutuskan untuk percaya, yaitu bertindak sesuai dengan kepercayaan kita. Seperti yang saya katakan di awal, percaya bukan sesuatu yang susah sebenarnya, tapi bukan juga sesuatu yang mudah untuk kita jalani. Apa yang harus kita lakukan saat kita sudah memutuskan untuk percaya? Jangan sampai kita hanya percaya di mulut kita saja. Jangan sampai kita percaya kepada Tuhan karena ikut-ikutan. Karena yang lain percaya, maka saya juga milih untuk percaya. Nah, kalau kita boleh konversikan, percaya itu harus ada harganya, gitu ya. Percaya kepada Tuhan itu ada harganya dan kita harus bayar. Nah, paling tidak ada dua mata uang gitu ya yang bisa kita gunakan untuk membayar kepercayaan kita. Tindakan iman kita. Yang pertama adalah saya beri kata timeline. Atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan garis waktu. Timeline dan garis waktu sangat berkaitan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seringkali kita ini percaya kepada Tuhan. Seringkali kita percaya Tuhan akan membuat mujizat dalam hidup kita, tetapi harus sesuai dengan timeline-nya kita. Harus sesuai dengan garis waktunya kita. Kalau kita bilang bahwa saya percaya saya akan sembuh, saya percaya saya akan berhasil, tapi pada garis waktu tertentu, tapi pada timeline-nya saya. Nah, hari ini kita mau belajar satu hal, bahwa mujizat Tuhan, keajaiban yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, itu tidak bergantung pada timeline-nya kita. Nggak ada urusannya. Kita mau belajar dari sebuah kisah yang pasti kita sudah pernah tahu, yaitu mujizat yang terjadi di Kana. Kita akan buka di Yohanes 2, ayat yang keempat. Saudara tahu bahwa dalam cerita ini ada sebuah perkawinan, ada sebuah pernikahan, dan kemudian di tengah-tengah pernikahan itu sedang berlanjut, gitu ya, sedang berlangsung dengan meriah, anggurnya habis. Dan pada zaman itu, kalau di tengah-tengah pesta lalu anggurnya habis, maka jelas setelah pesta itu selesai, nama baik keluarganya, nama baik mempelainya pasti akan jelek di mata masyarakat, gitu. Jadi pada zaman itu, konteks historis pada zaman itu, anggur adalah sesuatu yang penting. Dan pada waktu itu, di tengah-tengah pesta, anggur itu habis. Nah,
Lalu kemudian kalau saudara ingat dalam cerita ini, ibu Yesus, Maria, dia mendatangi Yesus. Dan dia berkata bahwa lakukan sesuatu. Anggurnya ini habis. They have no more wine. Mereka nggak punya lagi anggur, sudah habis, sudah dibagikan. Dan acara belum selesai. Gitu. Maria mengharapkan sesuatu dilakukan oleh Yesus. Dan yang menarik di sini, yang sangat menarik di sini adalah responnya Yesus kepada ibunya. Kalau mungkin pada saat itu Yesus tidak mau melakukan mujizat, gitu ya, Tuhan Yesus tidak mau melakukan sesuatu, bisa saja dia bilang, sudah nggak usah ikut-ikutan. Atau mungkin, saya nggak bisa, atau saya nggak mau. Nah, pilihan frasa atau kalimat yang dipilih oleh Yesus untuk merespon ibunya ini sangat penting bagi kita. Ya. Ini sangat amat penting. Di ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan cukup jelas sebenarnya, tapi tidak terlalu mirip dengan terjemahan aslinya. Yesus berkata seperti ini, mau apakah engkau daripadaku ibu? Gitu ya. Sebenarnya ibu yang dimaksud adalah bukan panggilan ibu. Tetapi dalam bahasa aslinya Yesus sedang memanggil Maria, addressing her gitu ya, sebagai seorang wanita. Sepertinya seolah-olah tidak sopan gitu ya. Dia berkata seperti ini, mau apa kamu daripadaku wanita? Gitu ya. Apa maksudnya? Mengapa responnya Tuhan seperti itu? Dan dalam bahasa aslinya bukan diterjemahkan sebagai mau apakah engkau daripadaku. Tapi kata yang digunakan adalah ti emoi kai soi. Nah ini sangat penting. Dan ini kata yang sangat unik digunakan untuk menjawab Maria pada saat itu. Dia bisa pakai kalimat yang lain, tapi Yesus memilih kalimat ini. Nah ini sebenarnya terjemahannya cukup bagus, tapi saya akan kasih parafrasenya biar kita mengerti. Apa yang dijawab Yesus? Yesus berkata seperti ini. Maria berkata, lakukan sesuatu. Dia berharap Yesus melakukan mujizat. Dia berharap Yesus ini melakukan sesuatu yang untuk menyelamatkan pesta ini. Dan Yesus berkata seperti ini. Hei wanita, gitu ya. Hai wanita, bukan bermaksud tidak sopan. Tapi dia sedang ingin mengatakan sesuatu. Hai wanita, antara aku dan kamu dan peristiwa ini tidak ada hubungannya. Ini suatu kalimat yang sangat unik menurut saya untuk menjawab requestnya seorang ibu. Kita juga gak ngerti kenapa Tuhan pakai kalimat ini. Tapi kalau kita ingin pelajari, ini sangat penting. Maria adalah ibunya dan harusnya Yesus menuruti dia. Dalam pesta itu, harusnya kalau Yesus mau bikin mujizat, dia bisa bikin aja. Orang-orang bisa mengerti gitu kan ya. Dan dia akan dianggap hebat. Tapi pada saat peristiwa itu berlangsung, dia bilang seperti ini. Apapun yang kamu katakan, ibu gitu ya wanita, antara aku dan kamu gak ada hubungannya. Dan antara aku, kamu dan peristiwa ini gak ada hubungannya. Saatku belum tiba. Waktuku belum tiba. Bukan sekarang. Nah kalau kita mau jabarkan lebih dalam sebenarnya ini adalah sebuah konteks yang sangat dalam gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar secara singkat. Artinya seperti ini. Tuhan Yesus bahasa Jawanya ya, nggak ikut gopoh gitu ya. Dia nggak ikut khawatir seperti Maria. Meskipun ini sesuatu peristiwa yang penting sebenarnya. Tapi dia tidak termakan dengan timeline-nya Maria. Kita tahu bahwa anggurnya sudah habis. Tapi Tuhan bilang apa? Aku gak mau ikut-ikut. Aku gak ada hubungannya sama kegupuhan ini. Aku gak ada hubungannya dengan kericuhan ini. Saatku belum tiba. Dan saatnya waktunya yang dia maksud tiba, dia membuat mujizat. Nah seringkali kita bilang kepada Tuhan, Tuhan ini saatnya sekarang Tuhan engkau membuat mujizat dalam hidupku. Ini sudah bukan kepepet lagi. Ini sudah di ujung tombak Tuhan. Kenapa engkau tidak bikin mujizat? Sudah sekarang loh saatnya Tuhan. Ini saatnya engkau menolong aku. Sudah enggak ada waktu yang lain. Ini saat yang paling tepat. Di mana engkau Tuhan? Kapan engkau membuat mujizat dalam hidupku? Dan kita anggap segala sesuatu sudah terlambat.
Kita anggap segala sesuatu Tuhan telat kayaknya. Kayaknya Tuhan gak bisa bikin mujizat dalam hidupku. Ketahuilah, timeline-nya Tuhan, garis waktunya Tuhan dengan garis waktu kita seringkali gak sama. Dan apa respon Tuhan? Tuhan gak tergopoh-gopoh seperti kita. Dia cuma bisa bilang seperti ini. Antara aku, kamu, dan peristiwa ini gak ada hubungannya. Saatku belum tiba. Bisakah kita percaya kepada Tuhan sedemikian rupa sehingga kita bisa meresapi dan memahami timeline-nya Tuhan. Garis waktunya Tuhan. Kapan dia menolong kita. Kapan dia bikin mujizat dalam kehidupan kita. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan ini raja tega dan dia gak peduli sama kita. Seolah-olah dia berkata, udah diem aja kamu gak tahu waktuku. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan tahu waktu yang paling tepat. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Bisakah kita sampai pada titik itu? Iman percaya kita kepada Tuhan. Atau setiap hari kita mengeluh. Setiap hari kita merana, merasa menderita dan merasa tidak ditolong oleh Tuhan. Ada satu kisah lagi. Dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yang pasti kita tahu kisah ini, yaitu kisahnya Lazarus. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, kita bisa cukup bingung dengan keputusan-keputusan yang Tuhan ambil. Mulai dari waktu dia dikabari bahwa Lazarus ini sakit, dia tenang aja tidak berbuat apapun. Sampai akhirnya dia tahu Lazarus sudah mati, dikatakan di pasal tersebut dia sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Ini sesuatu yang bagi kita, ini maksudnya apa sih? Bahkan dia sendiri bilang, ya lebih baik kita seperti ini supaya nanti kamu bisa belajar percaya. Dia bilang kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati, lebih baik seperti itu. Kita bingung gitu. Kenapa Tuhan seringkali bikin seolah-olah semua itu sudah terlambat, sudah mati. Ya, kalau kita sering bilang dalam hidup kita, mati aku, sudah tamat riwayatku. Kenapa sering sekali kita sampai di titik seperti itu? Kenapa Tuhan gak prevensi aja? Kenapa Tuhan gak cegah saja? Kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Seolah-olah Tuhan ini menunggu, sudah biar Lazarus mati gak apa-apa. Karena kalau Lazarus mati nanti namaku bisa dimuliakan karena aku akan bangkitkan dia. Dan itu tersurat dalam pasal ini. Tetapi maksudnya Tuhan yang ini sangat kontra dengan apa yang akhirnya terjadi. Kalau kita baca di bawah, di tengah-tengah waktu para tetangga-tetangganya Lazarus itu mereka melayat, lalu Yesus datang, apa yang mereka katakan? Aduh, orang ini terlambat. Udah mati baru datang. Ada yang bilang, saudara lihat di pasal tersebut. Mereka bilang seperti ini. Katanya dia itu berkuasa. Katanya dia bisa bikin mujizat. Jam berapa ini baru datang? Kenapa dia baru datang sekarang? Dan kemudian kalau kita teliti lebih dalam lagi, kita baca di ayat-ayat di bawahnya. Setelah itu, kalau memang tujuannya Tuhan adalah dia dipandang hebat karena membangkitkan Lazarus. Lalu dia dipuja-puja, ya. Lalu orang melihat dia sebagai seseorang yang hebat dan dianggap Tuhan dan lain sebagainya. Sangat kontra sekali. Karena tepat di perikop selanjutnya, saudara kalau baca, judulnya apa? Setelah dia bikin mujizat itu. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Kalau memang tujuannya dia adalah dipandang baik, dia sengaja membiarkan Lazarus ini mati supaya dia bisa melakukan sesuatu, salah besar. Karena orang memandang dia berbeda. Dan Tuhan gak peduli itu. Tuhan tidak peduli semua itu. Dia tidak pernah mau mengikuti momentumnya dunia dan manusia saat dia bikin mujizat. Karena dia tahu lebih baik. Karena dia tahu waktu yang paling tepat.
Kalau dia berusaha untuk mengikuti momentumnya dunia, dia berusaha mengikuti momentumnya manusia. Dari awal saudara-saudaranya Lazarus mereka sudah geremeng gitu ya. Mereka sudah mengeluh. Tuhan kok baru datang sekarang? Mereka bilang di hadapan Tuhan Yesus. Kalau kamu datangnya lebih cepat, Lazarus ini nggak mati. Kenapa engkau datang terlambat? Tuhan Yesus nggak peduli. Kita nggak pernah bisa tahu maksud sesungguhnya. Tetapi yang kita tahu saat dia bikin mujizat, saat dia bikin sesuatu yang besar dalam hidup kita, dia nggak butuh momentum yang harus dipaskan dengan dunia ini dan manusia yang ada dalam dunia ini. Dia tahu waktu yang terbaik. Karena apa? Karena dia Tuhan. Ingat, dia itu Tuhan. Dia bukan jin botol. Dia bukan dukun dan lain sebagainya. Dia itu Tuhan. Dia yang mengatur segala sesuatu. Saya nggak ngerti apa yang sedang saudara alami saat ini. Saudara ada di titik yang mana? Saudara sedang ada dalam posisi yang seperti apa? Tapi hari ini firman Tuhan cuma mau mengingatkan bahwa dia itu Tuhan. Dan garis waktunya itu di luar pikiran kita. Dari 2 kisah yang kita baca, Tuhan gak pernah peduli dengan apapun juga. Kalau dia tahu waktu yang terbaik menolong kita, dia tahu waktu yang terbaik untuk membuat mujizat dalam hidup kita, dia akan lakukan itu. Seringkali kita manusia, kalau kita gak mau deket-deket sama Tuhan, kalau kita berdirinya jauh-jauh dari Tuhan, isinya dalam pikiran kita adalah semua yang negatif tentang Tuhan. Kita anggap dia terlambat. Kita anggap dia tidak bisa bikin mujizat. Kita anggap bahwa mujizat itu bukan milik kita. Kita anggap kita, ya udahlah berarti bukan rezekinya saya. Hari ini kita ubah sedikit pandangan kita dan iman kita kepada Tuhan. Bahwa dia pasti membuat mujizat dalam hidup kita. Dia pasti menolong kita 100%. Dia pasti menolong kita. Saudara mungkin melihat saya bilang seperti ini, saudara meragukan. Saudara bilang bahwa ya terserahlah. Namanya juga pendeta, bisanya cuma menjual nama Tuhan. Saya cuma mau bilang kepada saudara, dia pasti menolong saudara. Dekat-dekat sama Tuhan, supaya kita sejalan, segaris dengan garis waktunya Tuhan, dengan timeline-nya Tuhan. Supaya kita gak setiap kali salah sangka sama Tuhan. Supaya gak setiap kali kita anggap Tuhan selalu terlambat. Kenapa Tuhan tidak buat ini tuh, kenapa Tuhan tidak buat itu dan lain sebagainya. Harga yang harus kita bayar untuk percaya kepada Tuhan nomor 1 adalah garis waktu kita. Timeline-nya kita, mau gak kita letakkan di bawah kakinya Tuhan? Mau gak kupuhnya kita, ya apa yang kita anggap harus sekarang, harusnya kemarin, dan lain sebagainya. Mau gak kita letakkan dan kita taat sama Tuhan. Dan kita menjadi sejalan dengan garis waktunya Tuhan. Dan yang kedua, ada juga yang harus kita berikan, yang kita bayarkan, yaitu logika kita. Untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengalami mujizat Tuhan, saudara harus menyerahkan logika kita. Karena kalau sesuatu itu bisa masuk dalam logika kita, namanya bukan mujizat. Namanya bukan keajaiban Tuhan. Namanya bukan pertolongan Tuhan. Lakukan saja sendiri. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan. Kita menangis, kita berteriak. Kita minta ditolong oleh Tuhan. Kita minta mujizat Tuhan. Tetapi semuanya harus masuk logika kita. Semuanya harus kita mengerti. Harus masuk akalnya kita. Kenapa penting kita serahkan ini kepada Tuhan? Karena selama kita pegang itu, selama kita masih mempertahankan logika kita, sampai selama-lamanya, kita tidak akan menyadari bahwa Tuhan masih membuat mujizat dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah menyadarinya. Kita bisa belajar dari kisah Lazarus ini. Yohanes 11 ayat 39 dikatakan seperti ini. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Logikanya betul. Bukan sesuatu yang salah. Dia bilang sudah 4 hari mati. Kamu mau buka kuburnya, batu itu. Zaman dulu kuburnya berbentuk seperti gua seperti itu ya. Sudah bau, udah terlambat. Udahlah, Yesus melayat aja. Yesus hibur-hibur kita aja. Lazarus itu sudah mati. Sudah gak bisa diapa-apain. Kalau masih sakit masih bisa disembuhkan. Sudah mati mau apa? Gitu ya. Di depannya ada seorang Tuhan Yesus yang dia sendiri sudah lihat bahwa pernah bikin mujizat. Logikanya masih jalan. Dia bilang bahwa sudah mati Tuhan Yesus. Sudah mati, saya tahu engkau sayang sama Lazarus. Tapi sudah tamat riwayatnya, udah terlambat. Yesus bilang apa? Aku udah bilang sama kamu. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Sama seperti kita semua. Seringkali kita butuh mujizat Tuhan. Kita mau mengalami mujizat Tuhan. Tapi kita gak mau letakkan logika kita. Kita gak mau taat sama Tuhan. Kita gak mau percaya bahwa Tuhan itu bisa bikin mujizat. Bagaimana caranya mujizat itu terjadi dalam hidup kita? Sama seperti kisah ini. Tuhan bilang, buka kuburnya. Karena dia akan dibangkitkan. Logikanya masih muter. Tapi begitu dia merendahkan hati. Begitu semua orang yang dari tempat itu mau percaya kepada Tuhan. Respon Marta dia bilang, aku percaya. Ya, aku mau percaya kepadamu. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Dan berikutnya kisah yang bisa kita pelajari adalah dalam Yohanes 5 ayat yang kelima. Katakan seperti ini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ketujuh. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sampai di sini dulu kita baca. Logikanya, urutannya, harusnya dia lompat dulu ke kolam Bethesda itu. Kalau airnya goncang, baru nanti dia sembuh. Tuhan Yesus datang, dia tanya, kamu mau sembuh gak? Ya mau kalau sembuh. Saya mau sembuh. Tapi gak bisa. Setiap kali saya berusaha untuk menuju ke kolam itu, udah keduluan orang lain. Bagaimana caranya saya sembuh? Sama seperti kita. Jelas-jelas di depan kita Tuhan tanya, kamu mau sembuh gak? Saya mau sembuh Tuhan, tapi tunggu dulu. Kayaknya gak bisa. Penyakit saya A, B, C, dan lain sebagainya. Tuhan saya mau pulih hidup saya Tuhan, saya mau dipulihkan. Tapi gak bisa kayaknya Tuhan, terlalu susah. Di depan kita sedang ada Tuhan Yesus dan dia sedang mau bikin mujizat, tapi logika kita masih berjalan. Ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bagi kita, mujizat itu harus terjadi A atau B. Saat ini mau gak kita letakkan semua itu? Dan kita percaya kepada Tuhan. Bahwa dia bikin pertolongan dalam hidup kita, dia bikin mujizat dalam hidup kita, sesuai dengan caranya. Sesuai dengan apa yang dia mau lakukan. Maukah kita percaya? Bisakah kita percaya kepada Tuhan? Dan meletakkan semua hal yang ada dalam pikiran kita. Semua ketakutan. Semua kepintarannya kita. Mau gak kita letakkan semuanya itu? Dua hal, timeline dan logika. Seringkali itulah yang menghalangi kita merasakan mujizat Tuhan. Menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan. Suatu kali saya sharing dengan salah seorang pendeta gereja Allah Baik yang ada di pulau yang lain. Puji Tuhan saat ini beliau dan jemaat yang lain sedang mengalami mujizat Tuhan karena mereka sedang membangun ya sebuah rumah Tuhan yang baru. Yang kalau saya lihat size-nya dan gambarnya itu luar biasa.
Saya bayangkan nanti banyak sekali jiwa-jiwa yang akan dimenangkan di tempat itu. Dan pendeta ini sharing sesuatu yang menarik buat saya. Dia bilang seperti ini, kita diberkati Tuhan dengan seseorang dan seseorang ini ternyata jemaat gitu ya, salah seorang jemaat, seorang arsitek gitu. Akhirnya waktu kita memutuskan untuk membangun rumah Tuhan ini, kita serahkan kepada dia. Kita kasih dia kepercayaan untuk desain dan lain sebagainya, untuk mengawasi pembangunan tersebut. Dia adalah seorang arsitek. Dan pendeta ini lucu sekali, dia bilang seperti ini. Tahu nggak? Jadi arsitek itu ya, mentalnya harus kuat. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena seringkali orang-orang awam yang tidak mengerti bangunan, yang tidak pernah membangun, tidak mengerti desain itu apa, saat bangunan ini mulai pelan-pelan dibangun, mulai dari fondasinya, ya mungkin temboknya, mungkin batu batanya, dia lihat sendiri, Bapak Pendeta ini. Orang-orang datang lalu orang-orang mulai bilang seperti ini, itu kayaknya salah deh. Itu betul itu seperti itu. Kok ini nanti kayaknya jadinya aneh ya bentuknya dan lain sebagainya. Dan pendeta ini bilang, saya lihat sendiri, arsitek ini tenang aja dia. Arsitek ini gak bingung. Dia cuman ya nanti gak seperti itu, nanti jadinya seperti ini dan lain sebagainya. Dia bilang banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti bangunan, orang-orang yang tidak mengerti desain, mereka datang dan mereka komentar macam-macam. Tapi arsitek ini tetap tenang. Kenapa? Kenapa dia tidak tersinggung? Kenapa dia tetap tenang? Karena dia tahu. Dia mastermind gitu ya. Dia ngerti bangunan ini akan jadi seperti apa. Dia bisa ngerti. Dia tahu, oke, sekarang yang saya lihat di depan saya adalah memang batu bata dan semen. Tapi dalam pikiran saya tahu itu mau jadi apa. Bagi kita-kita yang bukan arsitek gitu ya, orang yang gak bisa membangun sebuah bangunan, kita akan lihat batu bata dan semen dan kita akan bilang, jelek sekali ya. Itu apa itu maksudnya? Dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Pendeta ini dia bilang, memang jadi seorang arsitek itu harus tahan mental. Kalau kliennya gak ngerti apa-apa, bisa dihina-hina gitu ya. Dan kalau kita konversikan seringkali mungkin kita seperti itu. Tuhan itu arsitek kehidupan kita. Dan saat dia membangun hidup kita, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, seringkali kita ngomel sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan kok gini sih? Kok hidupku seperti ini sih Tuhan? Katanya engkau arsitek yang luar biasa. Katanya engkau Tuhan yang hebat. Kok kayak gini hidupku? Mungkin dalam hati arsiteknya cuma bisa bilang gini, diam. Belum selesai. Kamu tuh gak tahu apa yang sedang aku buat. Kamu gak bisa membayangkan, kamu gak bisa melihat seperti yang aku lihat. Ya, jangan banyak komentar gitu ya. Mungkin dalam hatinya pengen bilang seperti itu. Tapi mungkin dia diam aja. Dia mungkin cuma bisa bilang, iya nanti, tunggu nanti seperti ini jadinya. Dan lain sebagainya. Nah seringkali kita salah artikan Tuhan seperti itu. Dia sedang membangun sesuatu yang baik dalam hidup kita gak bisa lihat. Kita lihatnya cuman, ini kok batu semen jelek sekali. Dan lain sebagainya. Mau gak kita percaya sama Tuhan? Bisakah kita percaya kepada Tuhan? Bahwa dia sedang membangun kehidupan kita. Bahwa dia sedang membangun sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Oke, kalau kita percaya berarti saya letakkan timeline saya letakkan logika saya gak boleh ngomel sama Tuhan, oke. Lalu saya mesti ngapain? Padahal keadaan di depan saya, kehidupan saya, seperti ini kenyataannya. Diam aja, apa yang harus saya lakukan? Saya selalu suka dengan suatu quote yang pernah saya tahu dan itu selalu saya ingat dalam perjalanan hidup saya. Quote-nya seperti ini. Until Jesus open the next door of your life, praise Him in the hallway. Artinya seperti ini. Sampai nanti Tuhan buka pintu yang lain dalam hidupmu, puji Tuhan, sembahlah Tuhan dalam lorong-lorong pintu itu. Seringkali kita bingung, kok belum sampai ya? Kok belum sampai di sana ya? Kok belum ada pintu yang terbuka ya? Jangan berhenti, jangan mengeluh, jangan merasa orang paling menderita di dunia ini.
Jalan terus. Berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Sambil memuji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pasti akan buka pintu itu. Tuhan pasti akan bikin mujizat dalam hidup kita. Yang kita lakukan gak usah bingung. Gak usah bingung dengan apa yang sedang kita jalani. Meskipun kita gak bisa lihat dengan jelas, Tuhan bisa. Jangan khawatir. Tuhan tahu apa yang sedang Dia buat dalam hidup kita. Jangan sampai kita keluar jalur. Jangan sampai kita pengen buka pintu sendiri. Jangan sampai kita hancurkan desainnya Tuhan dengan logikanya kita. Dengan timeline-nya kita. Bayangkan kalau seorang arsitek sudah punya timeline sendiri. Sudah punya logikanya dia sendiri. Lalu tiba-tiba kita yang gak ngerti apa-apa, kita bawa semen sendiri. Kita bawa cat sendiri. Lalu kita mulai bangun dengan cara kita. Hancur. Jadi apa bangunannya? Tidak akan jadi apa-apa. Itulah kita. Mau gak hari ini kita percaya bahwa Dia sedang membangun sesuatu yang baik dalam kehidupan kita? Dan saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Waktu mamah saya masih ada, kita di akhir-akhir gitu ya, waktu dia mulai sakit, kita sering sekali pergi ke rumah sakit untuk kontrol dokter dan lain sebagainya. Dan itu masa-masa yang berat bagi ibu saya. Karena tentu saja itu bukan yang dia mau ya. Tidak ada orang yang mau selalu ke rumah sakit dan lain sebagainya. Itu sebuah masa yang sangat berat yang harus dia jalani. Dan seringkali kalau di rumah sakit itu dia sudah nggak mood gitu ya. Sudah capek rasanya karena setiap kali harus ke rumah sakit. Harus tunggu di depan pintu praktek dokternya dan lain sebagainya. Lalu suatu kali Tuhan itu baik. Saya berdua dengan ibu saya, dengan mama saya, menunggu giliran, menunggu antrian untuk bertemu dengan dokter. Dan karena dokternya cukup terkenal, maka antriannya cukup panjang. Saya lihat mama saya sudah capek, tapi dia tetap datang, dia tetap harus periksa gitu ya. Tiba-tiba Tuhan taruh sebuah ayat dalam hati saya. Saya lupa sebenarnya, lalu saya cari ayat itu di mana. Ayatnya ada di Markus 11 ayat 24. Dikatakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada sebuah ayat yang Tuhan taruh di hati saya. Dan waktu itu karena kita gak ngapa-ngapain, karena sedang menunggu, ya sudahlah. Saya mau sharing dengan ibu saya. Saya pengen share dengan mama saya. Lalu saya, waktu itu dia sedang ngelamun gitu ya. Saya, bahasa Jawanya jawil gitu ya. Saya jawil gini, Mam saya mau ngomong sesuatu. Saya bilang, kayaknya Tuhan kasih satu ayat di hati saya. Mungkin ini buat mama. Saya bacakan, ini ayatnya mah. Firman Tuhan bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Lalu saya bilang seperti ini kepada mama saya. Mama gak usah mikir banyak hal. Mama gak usah mikir, gak usah sedih gitu ya. Gak usah capek. Gak usah mikir penyakit ini gitu ya. Gak usah mikir jadwal dokter berikutnya. Udah kita jalani aja. Saya bilang seperti ini. Mama hiduplah seperti orang yang sudah sembuh. Hiduplah seperti orang yang sudah terima kesembuhan itu. Meskipun harus ke dokter. Meskipun setiap minggu harus antri lagi. Harus melakukan ini dan itu. Gak usah mikir mah. Hiduplah kayak orang sehat dah. Gak usah dipikir macam-macam. Anggap aja mama ini sehat. Hiduplah seperti itu. Mama gak usah mikir macam-macam ya. Gak apa-apa. Gak usah sedih, gak usah capek dan lain sebagainya. Dan mama saya bilang amin. Ya amin, itu firman Tuhan. Dan memang dia buktikan itu ya. Meskipun memang agak berlebihan mama saya ya. Menganggap dirinya sehatnya agak berlebihan. Setiap hari dia masih terima konselingnya orang-orang. Meskipun melalui telepon. Saya masih ingat ada hamba-hamba Tuhan yang mengalami masalah yang berat dalam hidupnya. Mama saya itu tuntun literally gitu ya. Secara literal dia tuntun setiap hari gitu, dia telepon setiap hari bagaimana, oke, kamu harus ini, kamu harus itu dan lain sebagainya. Dalam kondisi tubuhnya lemah, dalam kondisi dia sakit, dia lakukan itu. Lebih parahnya lagi kalau papa saya pelayanan keluar kota, ya mau lewat jalan darat, mau lewat jalan udara, dia minta ikut. Padahal tubuhnya sebenarnya nggak mendukung gitu ya. Dia bilang pokoknya saya mau ikut kemanapun kamu melayani, saya mau ikut.
Harusnya itu nggak bisa, gitu ya. Harusnya dengan kondisi tubuh seperti itu nggak bisa. Tapi dia pegang firman Tuhan itu. Dia mau hidup seperti orang yang sehat. Meskipun kenyataan di depan matanya setiap hari harus ke rumah sakit, tubuhnya lemah, tubuhnya sakit, tapi dia menghidupi hidupnya sampai terakhir seperti orang yang sudah menerima kesembuhan itu. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Dia nggak pernah menyia-nyiakan waktunya untuk mengeluh, untuk marah sama Tuhan, untuk berteriak-teriak, menderita, tidak pernah. Dia melayani Tuhan bagaimanapun caranya. Nggak bisa jalan, dia duduk, dia telepon, dia konseling orang. Kalau dia bisa ikut papa, dia ikut papa pelayanan. Saat ini apapun kondisi saudara, hiduplah seperti orang yang menang, bukan seperti orang yang kalah. Saya tahu, saya memahami, saya mengerti. Yang di depan kita ini nggak mudah. Mau nggak percaya kepada Tuhan? Mau nggak logikanya kita ditaruh dan hidup seperti orang yang sudah menang? Nggak usah mikir macem-macem. Meskipun harus ke dokter, meskipun harus antri di rumah sakit, jalani, nggak ada masalah. Tuhan nggak pernah takut karena mujizat itu pasti terjadi dalam hidupmu. Tuhan nggak butuh momentumnya dunia ini. Tuhan nggak butuh punya agenda lain. Dia cuma mau bikin hidup kita penuh dengan mujizat, berjalan dengan Dia. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, Tuhan sanggup, sangat sanggup melakukan mujizatnya dalam hidupmu. Seringkali kalau saya bisa bilang, di titik terendah kita, di titik paling rendah dalam hidup kita, justru di situ kita ketemu dengan Tuhan. Saya tahu kita bisa ketemu dengan Tuhan, kita bisa memuji Tuhan saat kita sedang di atas gunung. Gak ada masalah. Karena Dia yang bawa kita ke sana kok. Dia yang bikin kita mencapai kesuksesan itu. Dia yang bikin kita mencapai kesembuhan itu, keberhasilan itu. Dia yang buat. Dan kita akan ketemu Tuhan di atas gunung. Tapi seringkali pertemuan itu sangat nyata dalam hidup kita di titik terendah kehidupan kita. Karena apa? Karena gak ada orang lain. Saat kita ada di titik terendah dalam hidup kita, gak ada orang lain di samping kita. Gak akan ada orang lain. Cuman kita sendirian dan cuman kita yang harus berjuang. Dan seringkali disitulah kita ketemu dengan Tuhan. Sekarang apa yang kita khawatirkan dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan? Kita takut sampai di titik terendah dalam hidup kita? Mungkin kita akan ketemu Tuhan di sana. Apa yang kita khawatirkan? Entah sekarang mungkin saudara sedang berada di titik yang paling rendah dalam hidupmu. Buka matamu. Ada Tuhan di sana. Dan Dia akan membimbing kita. Kalau saudara mungkin sedang dalam keadaan yang biasa-biasa saja, tapi ada kekhawatiran dalam hidupmu. Bagaimana nanti kalau A, bagaimana nanti kalau buruk, dan lain sebagainya. Tuhan ada dimanapun. Di titik manapun dalam hidup kita Dia ada. Apalagi yang kita khawatirkan. Malam hari ini putuskan untuk percaya kepada Tuhan. Putuskan untuk mendekat kepada Tuhan. Dan imanmu itu yang menyelamatkan engkau. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih karena Engkau menyatakan dirimu sebagai Tuhan yang setia dalam hidup kami. Tuhan, pengorbananmu di kayu salib adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang sudah memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang akan menyelesaikannya dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami untuk percaya kepadamu. Bukan hanya sebagai sebuah pilihan hidup kami. Tetapi kepercayaan kami wujudkan dalam tindakan kami. Kami mau berjalan dalam iman percaya yang utuh di dalam Engkau. Dan kami tidak bisa melakukan itu sendiri. Kami butuh kekuatan darimu. Kami butuh pertolongan yang daripadamu. Dan saat ini kami serahkan semuanya di bawah kakimu. Dan kami percaya kami menjalani kehidupan kami ini dengan iman percaya yang utuh kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan
dalam kesesakanku. Kau Tuhan penghiburanku di dalam setiap lukaku. Kau genggam tanganku, kau peluk jiwaku. Ku tak mampu jauh darimu. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Kau Tuhan perteduhanku di dalam kesesakanku. Kau Tuhan penghiburanku di dalam setiap lukaku. Kau genggam tanganku, kau peluk jiwaku. Ku tak mampu jauh darimu. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Di titik rendahku, ku menemukanmu. Kau angkatku pada rencanamu. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kuatkan jiwaku. Walau hari ini ku tak mengerti kesetiaanmu, kesetiaanmu, kesetiaanmu.